Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga pagi ini kita tetap semangat belajar. Sebelum belajar, kita baca Bismillahirrohmanirrohim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Ustazah akan menyampaikan tentang materi yaitu ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang gaya. Masih kita pelajari, bisa dilihat buku paketnya yaitu halaman 44. Semuanya dilihat, yaitu di rangkuman. Rangkuman ini pernah kalian pelajari sebelumnya dan pernah Ustazah sampaikan, kalian catat juga, dan kalian sudah menyebutkan contoh-contohnya juga. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan atau dorongan atau tarikan. Misalnya kita mendorong suatu benda, itu namanya adalah gaya. Kita menggunakan gaya apa? Di situ kita menggunakan gaya otot. Yang kedua, gaya dapat membuat suatu benda itu bergerak. Benda itu kan diam. Jika kita gerakkan atau jika ada gaya sehingga benda itu dapat bergerak. Yang ketiga adalah macam-macam gaya. Kalian kemarin sudah belajar macam-macam gaya, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 gaya, yaitu yang pertama adalah gaya gesek, yang kedua adalah gaya otot, yang ketiga gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi, yang keempat adalah gaya magnet. Yang keempat, apa yang disebut dengan gerak benda? Benda itu dapat bergerak jika dia berpindah tempat atau berpindah posisi. Contohnya, misalnya buku ada di atas meja. Jika ada gaya atau dia dapat bergerak jika ada yang menggerakkan. Karena kenapa? Karena benda itu adalah benda buku itu adalah benda mati, maksudnya. Gerak benda adalah perubahan tempat atau posisi suatu benda. Jika misalnya benda ada di A, akan berpindah posisi atau berpindah tempat di posisi yang lain, itu namanya adalah gerak atau benda itu bergerak. Macam-macam gerak. Lah, gerak itu macamnya dibagi menjadi 5. Ada gerak menggelinding, ada gerak jatuh, ada gerak memantul, ada gerak berputar, ada gerak mengalir. Kemarin sudah kalian catat dan kalian menyebutkan contohnya. Di sini Ustazah jelaskan kalau gerak menggelinding itu apa? Gerak menggelinding itu adalah gerak yang berputar sambil berpindah tempat. Contohnya bola yang kita tendang. Bola yang kita tendang itu akan menggelinding dan dia akan berputar sambil berpindah tempat. Itu namanya gerak menggelinding. Yang B, ada gerak jatuh. Apa itu gerak jatuh? Gerak jatuh itu adalah gerak dari suatu ketinggian ke bawah. Contohnya, misalnya ada mangga yang jatuh dari pohonnya. Nah, itu kan dari ketinggian kemudian jatuh ke bawah. Itu namanya gerak jatuh. Yang C atau nomor 3 itu ada gerak memantul. Contohnya misalnya kita ketika main basket atau main bola bekel, itu geraknya bisa kembali atau balik akibat membentur benda lain. Contohnya jika kita main bekel, itu bolanya kita benturkan ke lantai, maka dia akan gerak balik kembali. Itu namanya gerak memantul. Atau kita jika main basket, itu kan posisi bendanya atau posisi bolanya akan bergerak ke atas lagi. Itu namanya gerak memantul. Yang D ada gerak berputar. Apa gerak berputar? Gerak berputar itu adalah gerak yang melingkar atau berpusat, masih ada pusat atau pada titik tengahnya. Contohnya kipas angin di rumah kalian. Itu geraknya gerak melingkar. Kenapa di situ gerak melingkar? Karena dia berputar atau geraknya itu melingkar tetapi masih ada porosnya. Poros itu apa? Yang bagian tengahnya kipas angin, itu namanya poros. Ada lagi misalnya jarum jam, itu namanya gerak berputar. Kenapa? Karena geraknya melingkar dan berputar pada poros jam atau
pusatnya ada pada titik tengahnya jam, itu namanya gerak berputar. Yang E ada gerak mengalir. Apa itu gerak mengalir? Gerak mengalir itu adalah terjadi pada benda cair dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya misalnya air yang mengalir. Kemudian ada air terjun, itu contoh dari gerak yang mengalir. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Yang pertama ada bobot benda, yang kedua ada bentuk benda, yang ketiga ada ukuran benda, yang keempat ada kekerasan permukaan benda yang dilintasi atau perlintasan benda. Yang pertama dulu yaitu bobot benda. Misalnya Ustazah punya contoh kertas. Kertas itu jatuh dari meja itu, jika kertas itu kan ringan ya. Semakin ringan suatu benda, dia semakin mudah bergerak. Misalnya ada kertas dan ada buku paket. Nah, di situ jika kita gerakkan bersama, yang duluan sampai ke bawah yaitu benda yang ringan atau kertas tadi. Kemudian ada bentuk benda. Benda yang permukaannya mulus atau tidak mempunyai sudut itu lebih mudah bergerak. Contohnya bola tadi. Bola tadi dapat menggelinding karena kenapa? Karena dia tidak mempunyai sudut. Jika dia mempunyai sudut atau misalnya bentuknya segitiga, dia akan sulit untuk digelindingkan. Kemudian ukuran benda. Ukuran benda yang lebih kecil itu lebih mudah digerakkan. Contohnya misalnya kita punya pensil. Pensil digunakan untuk menulis. Nah, karena ukurannya lebih kecil, maka dia mudah digerakkan. Beda lagi dengan kita menggerakkan misalnya ada lemari. Kita menggerakkan atau mendorong lemari, itu kan permukaan bendanya atau ukuran bendanya lebih besar, jadi lebih sulit untuk digerakkan. Yang D, kekasaran permukaan benda atau lintasan yang dilalui benda. Jika lintasannya atau permukaannya itu licin, mudah bergerak. Contohnya misalnya kita berjalan di atas lantai sama di atas karpet. Nah, di atas lantai itu kan licin permukaannya, kita akan cepat sampai daripada di atas karpet atau benda. Misalnya kita menggelindingkan bola di atas permukaan lantai yang licin dengan menggelindingkan bola di atas karpet, maka yang cepat bergerak yaitu adalah bola yang ada di permukaan yang licin atau di lantai tadi tersebut. Nah, itu penjelasan dari Ustazah. Lanjut, kita evaluasi 3, yaitu kita akan mengerjakan bersama-sama. Kita kerjakan bersama-sama. Boleh diambil alat tulisnya. Yang belum mengerjakan nanti silakan silang. Yang sudah mengerjakan bisa dicocokkan, kalau salah bisa diganti. Nomor 1. Pertanyaan berikut ini yang tidak benar mengenai gaya. Nah, ini yang ditanyakan yaitu yang tidak benar mengenai gaya. Yang tidak benar untuk mengenai gaya. A. Gaya diperlukan untuk membuat alat tulis bergerak. Supaya alat tulis itu bergerak, itu tadi harus adanya gaya, yaitu gaya otot. Gaya otot, kita menggunakan gaya otot supaya kita dapat menggerakkan alat tulis, berarti benar. Yang B, gaya dapat dilihat tetapi tidak dapat dirasakan. Ini kebalik, sebenarnya gaya itu tidak dapat dilihat tetapi dapat kita rasakan manfaatnya. Yang C, gaya dapat menghentikan benda yang bergerak. Contohnya misalnya bola yang menggelinding, kita ambil bolanya, nah itu berarti dapat menghentikan benda yang bergerak. Kita menggunakan gaya otot. Yang D, gaya dapat mempercepat gerak benda. Gaya dapat mempercepat gerak benda. Nah, tadi yang benda permukaannya licin atau benda yang ringan itu dapat bergerak lebih cepat. Berarti jawabannya adalah B. Ini sudah ada pertanyaannya. Nah, sudah disilang sama Ustazah. Yang kedua, benda yang ditarik oleh magnet terbuat dari
Di sini ada logam. Logam atau besi itu dapat ditarik oleh magnet, tetapi kalau misalnya kaca, plastik, kayu itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang ketiga, benda dikenai gaya dapat berubah arah geraknya. Contohnya peristiwa tersebut adalah mendorong meja. Mendorong meja itu arah geraknya sama, tapi bendanya yang berubah. Yang B, membanting lilin mainan ke bawah. Ini bendanya yang berubah. Yang C, membuat patung dari lempung. Ini bendanya juga akan berubah. Ya, lempung dia akan berubah menjadi sebuah patung. Kemudian yang D, memukul atau menerima. Jika kita memukul, benda, ini kan bendanya bergerak. Ini dapat berubah arah geraknya. Berarti jawabannya adalah D. Langsung disilang. Jawabannya D. Kemudian nomor 4. Berikut ini benda-benda yang berputar kecuali. Benda yang berputar kecuali gangsing. Gangsing itu geraknya adalah berputar. Papan jungkat-jungkit itu geraknya adalah ke atas dan ke bawah. Kipas angin berputar, roda berputar. Jadi jawabannya B. Nomor 5. Salah satu benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan. Tadi bergerak adalah berpindah tempat, berarti dia mengalami perubahan. Kalau bentuk salah, kalau warna salah, yang benar adalah posisi. Posisi dia mengalami perubahan posisi atau bendanya bergerak ke arah yang lain. Kita lihat sekarang yang B. Pernyataan ini semuanya pernyataan, tapi kita tulis B jika pernyataannya benar dan kita tulis S jika pernyataannya salah. Langsung dikurung sini. Olahraga arum jeram memanfaatkan gerak mengalir. Nah, arum jeram itu sama dengan rafting. Nah, dia memanfaatkan gerak mengalir atau memanfaatkan aliran air yang mengalir. Jawabannya berarti benar. Nomor 1 jawabannya benar. Silakan ditulis. Nomor 2, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin jauh yang benda dilontarkan. Ini semakin kecil. Ya, salahnya di sini. Sebenarnya semakin besar gaya yang diberikan, semakin jauh benda yang dilontarkan. Jawabannya S. Ini salah. Tadi kalau yang nomor 1 jawabannya B. Lanjut ke nomor 46 atau halaman 46. Kita lihat gaya yang diakibatkan gravitasi disebut dengan gaya Gauss. Padahal gaya gravitasi tersebut adalah gaya tarik bumi. Benda yang jatuh dari ketinggian akan ke bawah. Nah, ini pernyataannya berarti ditulis salah. Langsung ditulis huruf S di sini. Yang nomor 4, benda yang memantul biasanya bersifat elastis. Apa itu elastis? Elastis itu dapat kembali ke tempat semula, itu namanya elastis. Benda yang memantul, contohnya misalnya bola basket, jika dipantulkan dia akan kembali ke bentuk semula, berarti jawabannya benar. Nomor 5, magnet dapat menarik sepotong besi. Yang dapat ditarik magnet itu adalah besi dan logam, berarti jawabannya benar. Ya, sekarang tugas dari Ustadzah yaitu yang C. C itu perintahnya adalah melengkapi pernyataan di bawah ini dengan memilih jawaban yang benar. Sudah ada jawabannya, tinggal ditulis di buku tulisnya, hanya jawabannya saja 1 sampai 5. Sudah, demikian dari Ustadzah. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah pengucapan, Ustadzah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.